Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka bersama melanjutkan perenungan kita dari Injil Yohanes. Hari ini kita akan melihat Yohanes pasal yang kelima, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-47. Memang agak cukup panjang. Saya berpikir bahwa nanti di bulan April kita akan merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-6. Itu adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Suatu kisah yang sangat berkaitan erat dengan Kristus yang akan mati, yang akan mempersembahkan dirinya terpecah-pecah di atas kayu salib bagi umatnya. Maka hari ini kita akan lihat Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari kita baca berganti-gantian. Saya ayat 31, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ayat 32 sampai ayat yang ke-47. Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang dibenarkannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, berikanlah pada kami ketenangan hati, sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kiranya Tuhan boleh beranugerah menyatakan kemuliaan-Mu bagi umat-Mu. Kiranya Tuhan yang adalah terang itu, terangilah hati kami. Sebab hati kami tidak mungkin kami bisa terangi sendiri, karena kami gelap. Kami membutuhkan terang dari luar, terang Kristus. Kiranya firman-Mu hari ini menerangi hati kami, sehingga kami boleh bangkit, berdiri, dan menuju kepada terang yang sejati. Dan kami boleh makin serupa dengan Kristus yang adalah terang itu. Tuhan tolong pimpin kami, berbicaralah di tengah-tengah kami, beranugerahlah, berbelas kasihanlah. Seperti Tuhan sudah memberkati ibadah yang sebelumnya. Sekali lagi ya Tuhan, curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah itu di kebaktian kali ini. Kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau sandar kepadamu, jangan tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, selama ini kita sementara merenungkan tentang Yesus yang memberikan
pembelaan tentang siapakah dirinya. Kenapa Yesus perlu memberikan pembelaan, memberikan apologi, memberikan defense? Karena dia dituduh. Seperti di dalam pengadilan, kalau dituduh, maka orang yang dituduh, apalagi dia tahu dia benar, maka dia akan berikan pembelaan. Maka Yesus memberikan pembelaan. Ini yang kita sudah renungkan. Bagian yang pertama yang Yesus berikan tentang pembelaannya adalah mengenai otoritas. Yesus bicara tentang otoritas yang dia miliki. Bukan yang dia miliki sendiri, tetapi yang diberikan Bapa kepadanya. Ada otoritas apakah itu? Ada dua. Otoritas pertama, Yesus berkata, Aku akan memberikan hidup yang kekal. Aku akan membuat orang yang dari maut pindah ke dalam hidup, kalau engkau percaya kepada perkataanku. Jadi ini adalah otoritas yang berdasarkan perkataan Kristus. Yang percaya berpindah dari maut kepada hidup. Bukan cuma dari sakit, sehat. Bodoh, pintar. Kuat, dari lemah, jadi kuat. Tidak, ini dari maut kepada hidup. Ini otoritas yang pertama. Otoritas yang kedua, Yesus katakan, Aku punya kuasa dari Bapa untuk menghakimi. Menghakimi berarti memisahkan yang dapat hidup yang kekal atau yang akan mendapatkan hukuman yang kekal. Barang siapa yang pegang perkataanku, hidup kekal. Barang siapa yang tolak perkataanku, dia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Maka pertama Yesus bicara tentang otoritas. Tapi saudara-saudara sekalian, otoritas masih belum cukup. Misalkan ya, kalau di dalam pengadilan, seorang yang dituduh, dia memberikan pembelaan. Tapi sebagai hakim, hakim mau cari tahu legitimasi. Hakim mau cari tahu dasar hukum. Hakim mau cari siapa yang mendukung pembelaan orang ini. Maka biasanya orang yang sudah tertuduh, dia perlu sediakan saksi. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di bagian yang kedua inilah kita akan melihat Yesus menyediakan saksi. Saudara-saudara sekalian, bukankah di dalam agama-agama ada orang-orang, ada pemimpin-pemimpin, ada nabi-nabi mereka yang akan mengatakan, oh aku nabi yang paling terakhir, yang paling berkuasa, yang harus didengar. Tapi pertanyaannya, siapa yang dukung otoritas kamu? Ada tidak legitimasi, ada tidak dasar hukum, ada tidak bukti yang kuat bahwa otoritas yang kamu klaim itu memang benar adanya? Jangan-jangan cuman klaim-klaim sendiri. Kalau cuman klaim-klaim sendiri semua pun bisa. Tergantung seberapa narsis orang itu kan. Tergantung seberapa narsis dia akan klaim bahwa saya yang paling tinggi, paling hebat, paling bisa didengar. Dan saya adalah utusan dari Allah. Pertanyaannya, otoritasnya siapa yang dukung? Tidak ada saksi, cuman klaim sendiri. Yesus tidak demikian. Yesus naikkan saksi. Ada saksi. Dan nanti kita akan lihat Yesus memberikan saksi-saksinya. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi nanti kita akan lihat bukan hanya Yesus memberikan saksi. Sebenarnya tujuan akhirnya bukan sekedar membuktikan ada saksi. Yesus ingin mengarahkan para pendengarnya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang menuduh dia ini, untuk sadar. Sudah begitu banyak saksi, kenapa kamu tidak percaya? Maka Yesus bukan sekedar mau membuktikan bahwa aku paling layak, aku paling punya otoritas. Bukan. Yesus justru mau bawa orang-orang ini untuk sadar. Saksi sudah begitu banyak, bukti sudah sangat jelas, kenapa kamu tidak percaya? Nah, maka awalnya Yesus membela. Awalnya Yesus bertahan, defense. Nanti Yesus akan attack mereka. Tapi attack bukan karena mau balas ya. Wah, sudah susah-susah ini di defense, sekarang saatnya serangan balik, saatnya membalas. Bukan itu spiritnya ya. Tapi supaya orang-orang yang menuduh Yesus lihat hatinya, selidiki hatinya, dan bertobat. Nah, maka saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini adalah
membawa kita untuk diarahkan. Bahkan Tuhan akan pimpin sampai kepada pojok tertentu, sehingga kita akan sadar, mengapa sampai sekarang aku tetap belum percaya? Mengapa aku bisa tidak sandar Tuhan? Mengapa aku bisa tidak ikut Tuhan? Mengapa aku justru tidak makin jadi serupa Kristus? Nah, ini tujuan akhirnya. Jadi Yesus bukan mau cari hormat. Itu jelas ya, di dalam ayat 41 misalkan. Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Jadi untuk apa Yesus nyatakan otoritasnya? Untuk apa Yesus naikkan saksi? Bukan untuk mencari hormat. Bukan untuk mencari pembenaran. Dia memang benar kok. Tidak perlu mencari pembenaran. Tapi supaya yang menuduh dia sadar, aku salah, aku berdosa, aku yang harus diubahkan oleh Tuhan. Bukan tuduh Tuhan, justru aku harus tuduh diriku dan berubah sesuai kehendak Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang akan kita lihat. Maka sebelum sampai ke situ, kita mesti lihat dulu alur bagaimana Yesus tunjukkan saksi-saksinya, sehingga sampai akhirnya ketika pertanyaan pamungkas diberikan, kenapa kamu tidak percaya? Itu menjadi pertanyaan yang sangat besar, karena saksi, karena bukti sudah sangat melimpah. Nah, mari kita akan lihat saudara-saudara sekalian ya. Saudara, mari kita mulai dari ayat yang ke-31. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Oh, saudara-saudara sekalian, kita mungkin berpikir, loh kok bisa? Kenapa kesaksian Yesus bisa tidak benar? Saudara, ini bukan tidak benar secara moral. Bukan tidak benar yang dalam lawannya adalah salah. Seolah-olah Yesus berbohong, seolah-olah Yesus bias, seolah-olah Yesus tidak benar memberikan kesaksiannya. Bukan itu maksudnya. Saudara, kalau kita memberikan kesaksian bisa bias ya. Wah, saya tunjukkan dong, saya benarnya. Ya, memang sih ada salahnya ya. Tapi loh ini benar, dia lebih salah. Nah, ini kan bias ya. Jadi pokoknya saya mesti yang lebih benar. Yesus kan tidak demikian. Yesus pasti tidak mungkin bias dan pasti tidak mungkin salah. Lalu kenapa di sini dibilang kalau dia bersaksi sendiri itu menjadi tidak benar? Nah, ini masalah benar dan salah secara legal. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, hukum Taurat mengatakan, kalau ada yang diperkarakan, kalau ada yang mau dihukum, apalagi hukuman mati. Kalau di sini kan hukuman mati nih Yesus dituduh ya. Kamu mengatakan dirimu seperti Allah. Ini penghujatan, ini penistaan, ini pencemaran, harus dihukum mati. Nah, Yesus mau dihukum mati ini kan. Maka di hukum Taurat katakan, kalau ada orang yang mau dihukum, apalagi hukum mati, saksi tidak bisa cuma satu. Saksi harus 2 atau bahkan 3. Nah, jadi Yesus ini mengikuti hukum Taurat. Tidak benar, bukan dia kesaksiannya bisa bohong, bukan. Tapi masalahnya legalitas. Satu saksi sendiri tidak cukup. Butuh 2 atau 3 orang. Maka Yesus naikkan saksi. Maka siapa saja saksinya ya? Kita nanti akan lihat satu demi satu. Pertama, Yesus menaikkan saksinya Yohanes Pembaptis. Kedua, pekerjaannya sendiri. Jadi kalau pertama orang ya, pribadi. Kalau kedua, bukti pekerjaannya sendiri. Di dalam pengadilan, orang kalau mau kasih bukti kan bisa lewat saksi, undang orang, atau dia kasih hard evidence kan. Hard evidence itu ya misalkan laptop disita, ada file di situ. Nah, itu jadi soft copy sih file ya. Tapi poinnya hal-hal yang tidak berbicara secara verbal, tetapi itu merupakan bukti. Nah, Yesus bilang, ada Yohanes Pembaptis, ada juga pekerjaan yang saya lakukan. Ada yang verbal, ada yang non-verbal. Lalu kemudian yang ketiga, Bapa sendiri. Bapa sendiri bersaksi. Wah, ini kesaksian yang tidak mungkin bisa diganggu-gugat. Yang keempat, Musa. Nah, nanti kita akan lihat ini satu persatu. Mari kita mulai saudara-saudara sekalian. Poinnya sekali lagi ya, Yesus bukan mau benarkan diri. Yesus bukan
Seperti orang yang mengatakan, kalah kamu sekarang ya. Nih saksi-saksiku, kudatangkan. Habis kalian semua. Bukan. Kalau itu Yesus mencari hormat manusia. Yesus mau cari pembenaran dari manusia. Yesus tidak butuh itu. Justru Yesus naikkan saksi untuk menyadarkan mereka berdosa, untuk membawa mereka bertobat. Yesus mengasihi mereka. Nah, ini kita akan lihat sama-sama cinta kasih Tuhan dan bagaimana Tuhan bawa orang-orang Yahudi ini untuk mengaku dirinya di hadapan Tuhan. Termasuk juga kita pun harusnya demikian. Nah, sekarang mari kita lihat saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus mulai dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis sangat penting dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang paling terakhir sebelum Yesus. Nah, kalau sudah yang paling terakhir, ini berarti paling penting. Makanya orang-orang di luar kan suka klaim ya, ini nabi yang paling terakhir, seolah-olah paling penting. Paling terakhir, dan ini memang benar-benar penting. Karena sebelum Yesus muncul seorang yang kata Alkitab, kata Yesus sendiri bahkan, dia tidak ada lebih besar dibandingkan dia, dibanding semua yang lahir dari rahim perempuan. Wah, ini orang besar sekali. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Semua yang pernah lahir dari rahim perempuan, tidak ada yang sebesar Yohanes Pembaptis, kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dikandung oleh Elisabet, tetapi sejak dia ada di dalam kandungan, dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka ini nabi yang paling besar, yang paling terakhir, dan juga yang paling pertama. Paling pertama apa? Setelah 400-an tahun tidak ada nabi di Israel. Makanya kita bisa melihat nabi yang paling terakhir itu Maleaki. Setelah itu sudah tidak ada nabi di Israel. 400 tahun muncul nabi yang paling pertama, yaitu Yohanes Pembaptis. Maka ini nabi yang paling besar di dalam sejarah keselamatan. Yohanes Pembaptis sangat penting, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Nah, maka Yesus katakan, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang aku dan kesaksiannya benar. Ayat yang ke-32 dikatakan di bagian terakhir, benar kesaksiannya. Ayat 33 juga dikatakan ia bersaksi tentang kebenaran lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa benar? Dua hal. Nanti kita bisa lihat, inilah kesaksian hidup yang benar harusnya seperti ini. Pertama, teologinya benar. Yohanes Pembaptis mengatakan identitas Yesus dengan sangat tepat. Dia mengatakan ketika banyak orang berkumpul, maka dia teriak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, ini seluruh perjanjian lama dirangkum dengan satu kalimat ini. Seluruh perjanjian lama Musa bicara tentang mempersiapkan korban. Harus ada korban bakaran. Harus ada lembu, kambing, domba yang dipersembahkan. Supaya apa? Supaya menjadi simbol bahwa kalau keselamatan harus ada korban. Dosa harus ditimpakan. Maka Yohanes Pembaptis berkata, seluruh dosa umat Allah ditimpahkan kepada Sang Anak Domba Allah ini. Ini kristologi yang sangat padat, kristologi yang sangat tepat. Kristologi yang memberikan rangkuman terhadap seluruh perjanjian lama. Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Teologi benar. Tapi bukan cuma teologi yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Motivasi juga mesti benar. Nah, ini hal yang kedua. Motivasi Yohanes Pembaptis juga tepat. Yohanes Pembaptis selalu berkata, aku bukan Mesias. Waktu ada orang banyak datang, dia teriak, lihat anak domba Allah. Lalu dia katakan, buka tali kasut pun aku tidak layak. Saudara, yang buka tali kasut itu biasanya adalah siapa? Hamba ya. Jadi Yohanes Pembaptis ingin bilang, saya ini lebih rendah daripada hamba. Lebih rendah daripada hamba itu apa? Yang bukan hamba. Ya sudah, nggak tahu apa lagi. Pokoknya itu di dalam masyarakat paling rendah hamba. Nah, ini ada yang lebih rendah lagi dari hamba. Karena buka tali kasut, aku tidak bisa. Semua bisa jadi hamba.
kalau mau, tapi aku pun buka tidak bisa. Berarti di hadapan sang raja, sang anak domba Allah, Yohanes Pembaptis berkata, aku sangat rendah. Dan terakhir dia juga mengatakan, biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Ini motivasi benar. Motivasi yang mau meninggikan Kristus dan merendahkan diri. Motivasi yang mau memuliakan Tuhan dan yang mau meminggirkan diri kita. Diri kita jadi tidak penting. Saudara, kesaksian yang benar adalah seperti ini. Seringkali orang bersaksi, teologinya bisa benar, tapi motivasinya salah. Orang bisa bersaksi ya segala hal tentang kehebatan dia. Aku yang mampu, aku yang sanggup, aku yang kerja keras, aku yang berjuang, aku yang berusaha mati-matian. Baru nanti terakhir ditambah. Semua cuman karena anugerah. Sola gratia, soli deo gloria. Jadi itu kayak cherry on top. Bikin kue ada cherry on top. Jadi teologi yang benar cuman cherry on top, tapi seluruh isinya, motivasinya kebanggaan diri. Maka ini adalah kesaksian yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, mari hidup kita memiliki kesaksian yang benar. Kesaksian yang bukan cuman teologinya yang benar. Kita sebagai orang reform, teologi bisa benar. Semua yang kita katakan, kalau cari dasar teologi ada saja. Tapi motivasinya apa? Motivasinya untuk diri kah? Atau motivasinya untuk Tuhan? Yohanes Pembaptis, motivasinya kemuliaan Allah. Dan teologinya benar. Bagi kita, teologi sudah seperti default itu benar. Karena kita banyak belajar teologi. Kecuali mungkin ada yang memang bisa salah teologinya. Tapi yang perlu di zoom, yang perlu ditekankan, motivasi kita benar tidak. Ini yang seringkali kita jatuh. Apakah kita hidupi jalan cerita dunia tentang aku yang hebat, aku yang berjuang, aku yang sanggup, aku yang berhasil. Terus tinggal tambah sedikit. Karena bicara ke hadapan banyak orang gereja, maka tambah sedikitlah soli deo gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Semua cuman karena anugerah. Cherry on top. Itu bukan kesaksian yang benar, saudara-saudara sekalian. Mari kita punya teologi yang benar dan motivasi yang benar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tetapi yang menarik, Yesus katakan di ayat 34, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah naikkan saksi. Saksinya ini sangat penting dalam sejarah keselamatan. Nabi yang paling besar, bahkan bukan cuma nabi yang paling besar, orang yang paling besar, kata Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih besar dari dia yang lahir dari rahim perempuan, kecuali Yesus Kristus. Tapi Yesus katakan, aku sebenarnya tidak butuh kesaksian dari manusia. Jadi apa maksudnya? Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak butuh kita. Ini prinsip yang sangat penting, bukan hanya dalam kesaksian, tapi juga dalam hidup, dalam pelayanan. Tuhan tidak butuh kita. Karena dia Allah, dia cukup pada dirinya sendiri. Dia maha kuasa, maha punya segala macam kemuliaan dan segala kekudusan. Dia tidak butuh kita. Tapi. Dia mau kita terlibat. Ini indahnya. Tidak butuh, ya. Tapi mau kita terlibat. Makanya saudara di ayat 34 dikatakan, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi Yohanes Pembaptis Tuhan mau libatkan. Libatkan di mana? Di dalam proyek keselamatannya Tuhan. Tidak butuh tapi mau dilibatkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat opsi-opsinya ya. Kalau tidak butuh dan tidak diikutkan, jadi tidak butuh, tidak dilibatkan, apa yang terjadi? Ya Tuhan buang kita. Tuhan tidak pakai kita. Ya kan? Tapi kalau butuh dan diikutkan, seolah-olah Tuhan tidak maha kuasa. Seolah-olah Tuhan tidak cukup. Dan akhirnya kita jadi sombong. Wah, aku dibutuhkan oleh Tuhan. Ini seperti dewa-dewa Yunani yang dikatakan bahwa mereka cipta manusia karena mereka butuh manusia. Jadi ini dewa
katanya berkuasa, tapi butuh manusia. Butuh apa? Butuh dilayani, butuh dibesarkan egonya, butuh dipuji-puji, butuh manusia. Maka cipta manusia. Jadi manusia untuk apa? Manusia cuman untuk memuaskan ego dewanya, yang tidak berkuasa, yang tidak maha kuasa. Apakah Tuhan kita demikian? Tidak, saudara. Tuhan tidak butuh kita. Jadi yang benar adalah tidak butuh, tapi diikutkan. Di sini ada cinta kasih Tuhan. Dia maha kuasa, tapi dia mau kita libat. Sama seperti kalau kita punya anak kecil. Anak kecil, anak saya suka main masak, karena suka lihat mamanya masak. Maka beberapa kali kalau mau pergi, dia bilang, "Papa, ini dibuat makanan dulu." Bukan makanan yang dibuat, cuman mau main-main gitu ya. Terus dia ambil kotak makan, isinya Scrabble, dan dia bilang, "Ini cabe, ini ayam, ini bawa ini ya, ini makanan." Nah itu kita tidak butuh, saudara-saudara sekalian. Tapi kita bersuka karena yang kita kasihi terlibat di dalam pekerjaan kita. Nah inilah cinta kasih Tuhan. Dia tidak butuh kita, tapi dia ikutkan kita. Saudara-saudara sekalian, ini prinsip yang pendeta Stephen Tong selalu katakan kepada kita. No one comes to help, no one comes to contribute, everyone comes to learn. Maka saudara-saudara sekalian, tiap kali pelayanan harus ingat, kita tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Kita tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, kalau antar sesama kita saling butuh. Antar sesama kita punya kekurangan, keterbatasan. Saya butuh Pak Fandi tadi. Dia butuh juga mungkin pianis, butuh singers. Kita saling butuhkan. Tapi saudara-saudara sekalian, kebutuhan antar sesama itu kebutuhan yang relatif. Maksudnya kebutuhan yang bisa diganti. Orangnya bisa diganti. Jadi jangan sampai ada orang yang melayani kemudian berkata, "Kalau tidak ada saya, pekerjaan Tuhan tidak jalan." Justru orang yang demikian Tuhan buang, untuk membuktikan pekerjaan Tuhan pasti jalan tanpa kamu. Maka saudara-saudara sekalian, kebutuhan kita kepada manusia, kebutuhan yang relatif. Kebutuhan kita kepada Tuhan, itu kebutuhan yang absolut. Tidak bisa diganti. Sandar Tuhan, pegang tangan Tuhan, doa kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara sekalian, setiap kali pelayanan, apalagi pelayanan yang besar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita jadi panitia, yang utama kita pikir dulu sandar Tuhan, bukan apa yang mesti dikerjakan. Jadi humas, bukan strateginya bagaimana. Sandar Tuhan, ini yang kita mau kerjakan. Sandar Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Kebutuhan yang absolut. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak butuh kita, tapi kita butuh yang lain. Jadi jangan kita katakan, "Oh Tuhan tidak butuh kita, maka saya pun tidak butuh kamu." Nah ini salah, saudara. Kalau seperti ini berarti kita mau jadi Tuhan. Kita butuh sesama. Kita butuh pertolongan, kemampuan, kualitas, talenta dari orang lain. Tapi sekali lagi, itu kebutuhan yang relatif. Kita ini relatif, kita ini tidak penting-penting amat. Kita bisa diganti. Kita bisa diganti, pekerjaan Tuhan tetap jalan, bahkan jalan lebih bagus lagi. Mungkin kita yang seringkali menghalangi pekerjaan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita ingat ini. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang harus sandar Tuhan. Bukan Tuhan yang bergantung kepada kita. Jangan diputar ya, sekali lagi. Kita yang harus bergantung kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang bergantung kepada kita. Makanya ayat 34 Yesus katakan, "Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia." Tidak perlu. Pendeta Stephen Tong mengatakan, "No one comes to help, everyone comes to learn." Pertanyaannya, learn apa sih? Mau belajar apa? Belajar dari satu sama lain itu benar, tapi yang lebih penting lagi, belajar dari Tuhan. Belajar apa dari Tuhan? Belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah ketidakmungkinan. Belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja melampaui dari yang kita kerjakan. Belajar melihat bagaimana Tuhan mau pakai kita dan bisa pakai kita yang sangat tidak layak, sangat kurang, tapi pekerjaannya bisa menjadi besar.
karena karya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, waktu TKN yang lalu, saya diceritakan, ada cerita yang lucu, ada orang dari kita bawa brosur, kasih ke kafe begitu ya. Dia ke kafe, ketemu orang, dia kasih brosur. Lalu orang itu tinggalkan brosurnya di kafe tersebut. Nah ini kan tujuannya bagi orang ini ya. Tapi dia tinggalkan. Ternyata ada orang datang, kemudian dia lihat brosur itu. Ini orang yang tidak dimaksudkan untuk terima brosur. Tapi dia lihat, lalu dia kontak panitia dan dia katakan, saya mau daftar. Nah kita tidak tahu ya, mungkin dia daftar, dia ikut, dan akhirnya dia berubah hidupnya. Dia bawa berkat kepada banyak orang di gerejanya, dan Tuhan kerja dengan luar biasa. Di dalam ekonomi ada namanya multiplier effect. Ini satu orang dapat flyer yang tidak terduga, tidak direncanakan. Betapa besar kemungkinan Tuhan bisa memberikan efek multiplikasi di dalam pekerjaannya. Apa yang kita lihat? Tuhan kerja. Meskipun dari rencana yang padahal kelihatan gagal, rencana yang kelihatan sepele, tapi Tuhan kerja. Maka saudara-saudara sekalian, inilah alasan kenapa Tuhan mau pakai kita, supaya kita lihat ini. Dan kalau kita lihat ini, apa yang akan terjadi bagi diri kita? Kita akan dipenuhi dengan syukur, kita akan dipenuhi dengan kekaguman kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, orang yang terlibat dalam pelayanan itu seharusnya adalah orang yang paling bisa penuh dengan syukur dan kekaguman kepada Tuhan. Amin. Kurang amin, kurang melayani berarti. Orang yang paling terlibat dalam pelayanan paling banyak syukur, paling banyak kagum kepada Tuhan, karena dia lihat Tuhan kerja. Tapi kalau kita tidak masuk dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak lihat Tuhan kerja, makin dipenuhi dengan komplain, makin dipenuhi dengan sungut-sungut, makin dikuasai dengan segala macam pergumulan, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Akhirnya hidup makin kering dan tidak makin lagi cinta kepada Tuhan, karena tidak mau libat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau loh hati kita seperti begini. Tuhan mau hati kita penuh syukur, makanya dia mau libatkan kita meskipun dia tidak butuh kita. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, inilah keindahan yang Tuhan berikan. Aku tidak butuh manusia, tapi aku mau umat yang sudah kuselamatkan ini libat dalam pekerjaanku, supaya mereka bertumbuh, supaya mereka cinta Tuhan, kagum akan Tuhan, dan hidup di dalam sukacita karena libat dalam pekerjaan ini. Jadi sebenarnya yang butuh terlibat dalam pekerjaan Tuhan bukan kita yang dibutuhkan, tapi kita butuh Tuhan supaya kita penuh dengan syukur dan kekaguman. Mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kiranya liburan ini memberi kesegaran bagi saudara-saudara sekalian, dan pulang dengan semangat baru. Saya mau libat dalam pekerjaan Tuhan supaya saya penuh dengan syukur dan kekaguman kepada Tuhan. Amin. Nah, sudah lebih keras lagi berarti, sudah lebih ada yang berespon. Kedua, saudara-saudara sekalian, setelah Yohanes Pembaptis diangkat menjadi saksi, Yesus kemudian angkat lagi saksi berikutnya. Nah kali ini bukan orang, kali ini adalah pekerjaannya sendiri. Maka muncul di ayat yang ke-36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Kenapa ini lebih penting? Yesus berkata, ini adalah pekerjaanku. Pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku dan aku kerjakan semuanya. Inilah yang memberikan saksi bahwa aku utusan Bapa. Kenapa pekerjaan ini lebih penting? Nah saudara-saudara sekalian, pertama-tama jangan kita tafsirkan, karena orang bisa saja menafsir seperti ini. Lihat, Yohanes memberitakan Injil pakai suaranya, dia nabi. Tapi Yesus bilang loh, pekerjaan lebih penting. Berarti tidak perlu terlalu banyak bicara. Pakai hidup saja. Hidup cukup. Saudara, kalau kita humas KKR, maka biasanya salah satu hal yang saya mau ucapkan ketika kalau diizinkan memberikan sharing visi adalah Tuhan memberikan orang di waktu-waktu tertentu saja dengan talenta tertentu. Misalkan Pak Stephen Tong, Tuhan kasih kuasa untuk bicara kepada banyak orang. Maka jangan kita katakan penginjilan massal tidak penting.
Penginjilan seperti Yohanes Pembaptis sudah tidak diperlukan lagi sekarang karena hidup yang lebih penting. Ini salah. Kita tidak bisa lihat secara dikotomi seperti ini. Yang satu lebih penting dibanding yang lain. Tidak bisa. Ini salah. Juga sebaliknya, bukan berarti bicara terus dan hidup tidak penting. Ini juga salah. Kita harus lihat secara integratif. Dua-dua ini sangat penting. Secara singkat saja, orang yang bicara firman, dia juga mesti nyatakan hidupnya. Engkau bicara Yesus mengampuni orang lain, kamu ampuni tidak orang lain. Engkau bicara Yesus tanggung dosamu, kamu belajar tidak menanggung kesalahan orang lain seperti kata Paulus kalau orang punya kasih. Maka bicara mesti diikuti dengan hidup. Memang ada saatnya orang tidak bisa lihat hidup kita, ya cuman ketemu sekali. Maka mungkin untuk orang-orang seperti itu kalau Roh Kudus pimpin, kita bicara. Cukup. Tapi ada orang yang butuh lihat hidup kita. Tapi saudara-saudara sekalian, sebaliknya, ada orang yang hidupnya sudah sangat integratif, sangat cinta Tuhan, sangat melayani, sangat jadi berkat. Tapi dia nggak pernah bilang loh tentang Yesus. Satu kali saya naik Grab, sudah agak lama, terus kemudian saya dengar cerita dari seorang pengemudi Grab, dan dia juga bekerja di salah satu suatu perumahan atau apartemen yang sangat besar orang pemiliknya, ya orang yang sangat terkenal. Lalu dia akan katakan, wah orang ini sangat baik loh kepada karyawan-karyawannya. Dia cerita semua. Saya tahu ini orang Kristen pemiliknya ini. Nah saya lupa apakah dia tahu tidak kalau pemiliknya ini orang Kristen. Tapi biasanya sudah paling banter tahu pemiliknya itu orang Kristen, tapi tidak pernah tahu tentang Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang lihat hidup kita yang sungguh-sungguh beres, yang jadi kesaksian, dia puji siapa? Bukan puji Kristus, dia puji manusia. Akhirnya kemuliaan bagi manusia, bukan bagi Kristus. Inilah orang yang kalau cuman bilang hidup yang paling penting. Tunggu dulu, hidupmu baik, engkau harus katakan satu waktu nanti, saya bisa begini loh, saya bisa berubah, saya bisa berkorban, saya bisa mencintai kalian sebagai karyawan, karena saya cinta Tuhan, karena saya sudah dicintai Kristus, lebih tepatnya terlebih dahulu. Maka inilah yang meninggikan Kristus. Jadi yang bicara perlu kesaksian hidup, yang kesaksian hidup perlu bicara Yesus, supaya orang tidak mempermuliakan kamu, tapi mempermuliakan Kristus. Nah, tapi kita balik lagi ke sini saudara-saudara sekalian. Jadi itu adalah penafsiran yang salah kalau kita dikotomi pekerjaan dan kemudian penginjilan verbal. Yesus bukan bicara demikian, saudara. Apa yang Yesus bicarakan? Yesus bukan bicara tentang perbuatan etika hidup. Yesus bicara tentang pekerjaan yang spesifik. Pekerjaan apa? Mujizat yang dia kerjakan. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus melakukan paling tidak sampai sejauh ini sudah ada 3 mujizat. Saudara nanti bisa lihat dalam Injil Yohanes sudah ada 3 mujizat. Mujizat yang paling terakhir adalah dia menyembuhkan orang yang 38 tahun tidak bisa berjalan, yang sudah seperti orang mati, tidak ada vitalitas, tidak ada energi, tidak ada kekuatan, tidak ada tujuan hidup, tidak ada pengharapan. Yesus katakan hanya satu kalimat saja, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Sembuh. Maka Yesus ingin bilang, apa yang aku kerjakan, mujizat yang aku kerjakan, ini menyatakan kuasa Bapa. Maka aku memang adalah utusan Bapa. Maka aku dan Bapa adalah sama. Bukan sama pribadinya, tapi sama kuasanya, sama otoritasnya, sama karyanya. Maka kalau kamu lihat mujizatku, harusnya kamu akui aku anak Allah. Nah, jadi ini pekerjaan yang spesifik, mujizat yang Yesus sementara bicarakan. Jadi mujizat itu bukan untuk menunjukkan kehebatan orang, kehebatan pendeta, kehebatan hamba Tuhan, bukan. Mujizat untuk tunjukkan Kristus anak Allah. Nah, maka Yesus berkata, engkau sudah lihat mujizat-mujizat ini, mengapa engkau tetap tidak percaya? Engkau apakah tidak tahu bahwa yang aku kerjakan sama dengan pekerjaan Bapa? Pasti tahu. Kenapa? Mari lihat coba ayat 21. Yesus berkata sebelumnya,
Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Di mana itu? Perjanjian lama. Siapa? Lewat Elia, Elisa. Terjadi kan? Ya, terjadi. Maka Yesus lanjutkan, sekarang demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sama persis. Memang ini orang belum mati 38 tahun, tapi sudah seperti orang mati. Dan nanti Lazarus itu benar-benar orang yang sudah mati. Intinya Yesus ingin bilang, yang Bapa kerjakan, aku juga kerjakan. Ini paralel. Maka kalau engkau tahu kuasa Bapa, engkau lihat yang aku kerjakan, engkau juga akan percaya, aku utusan Bapa. Paling tidak, kalimat yang akan keluar dari mulutmu adalah kalimat yang seperti Petrus katakan, siapakah gerangan orang ini? Ingat kalimat itu? Waktu Yesus menenangkan badai, maka para murid kaget. Mereka langsung tunduk dan mereka langsung bertanya, siapakah gerangan orang ini? Paling tidak kalimat itu yang muncul. Tapi yang muncul dari orang-orang Yahudi ini adalah, dia harus dianiaya, dia harus dibunuh, dia membawa kita kepada penyembahan berhala, dia layak mati. Itu yang keluar. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus ingin berkata, fakta sudah sangat jelas di depan matamu. Ini sangat-sangat jelas. Bukan engkau tidak tahu, bukan engkau tidak mampu pahami. Ini sangat jelas. Tetapi engkau dengan terang-terangan menolak Yesus. Engkau terang-terangan menolak aku sama dengan menolak Bapa, karena aku melakukan yang Bapa kerjakan. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, lihat ya, ini seperti makin intens. Yesus mulai dari Yohanes Pembaptis, Yesus tunjukkan pekerjaannya, ini lebih tinggi tapi kamu tetap tidak mau percaya. Sekarang muncul saksi berikutnya. Dan nanti setelah ini Yesus akan bawa mereka, periksa hati mereka, operasi hati mereka, bongkar hati mereka, dan mereka akan lihat siapakah mereka di hadapan Tuhan. Dan kiranya sekali lagi mari kita juga doa supaya hari ini firman Tuhan juga membongkar, menjelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Maka Yesus naikkan saksi yang ketiga. Sebelumnya sudah di depan mata, engkau tolak. Ini lebih penting daripada Yohanes Pembaptis. Ini bukan cuma perkataan, ini langsung engkau lihat Allah di dalam daging, Allah di dalam tubuh, yaitu aku sang anak Allah. Tapi engkau menolak, engkau mau bunuh aku bahkan. Maka sekarang aku munculkan saksi yang ketiga. Siapa saksi yang ketiga? Yesus katakan di ayat 37, Bapa yang bersaksi tentang aku. Bapa yang bersaksi tentang aku. Saudara-saudara sekalian, kalau kita pikir-pikir, kapan Bapa bersaksi tentang Yesus? Pada waktu baptisan ya. Tapi orang Yahudi juga bisa bilang, kami tidak ada di situ ya. Kami tidak lihat itu. Nah saudara-saudara sekalian, bagaimana Yesus membuktikan bahwa Bapa bersaksi tentang dia? Yesus arahkan mereka kepada kitab suci. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini apa maksudnya? Perjanjian lama. Maka Yesus ingin mengatakan di seluruh perjanjian lama. Dan nanti Yesus akan bilang, yang paling penting tulisan Musa. Karena pertama-tama bagi kamu Musa penting. Maka tulisan Musa ini sudah menyatakan tentang aku. Saudara, Musa kan pernah bilang ya, akan ada nabi yang muncul di tengah-tengah kalian dan dia jauh lebih besar daripada aku. Engkau harus mentaati dia. Itu di dalam kitab Ulangan 18. Tapi bukan cuma satu perkataan itu. Tambah satu lagi contoh. Bukankah Musa pernah menuliskan seluruh sistem korban? Seluruh sistem korban, makanya Yohanes Pembaptis simpulkan, inilah anak domba Allah yang menghapus dunia. Berarti Yesus ingin mengatakan, semua yang Musa beritakan, itu sebenarnya pusatnya tentang aku. Nah maka Musa dipakai oleh Bapa. Oleh sebab itu Yesus katakan, saksi yang ketiga, ini bukan dari manusia, bukan dari dunia, ini dari sorga. Siapa yang bersaksi? Bapa. Di mana Bapa bersaksi? Di dalam kitab suci.
Saudara-saudara sekalian, inilah prinsip sola scriptura dan solus Christus. Engkau tidak mungkin kenal Kristus kalau tidak lewat kitab suci. Dan seluruh kitab suci menyatakan siapa Kristus. Tidak ada jalan lain. Kenal Yesus, kitab suci. Kalau baca kitab suci, harusnya kenal Yesus. Makanya Yesus sampai mengatakan di ayat 45, Musa yang akan dakwah kamu. Jadi bukan aku. Kenapa? Musa setuju kok dengan apa yang aku katakan. Bukan cuma setuju, Musa tulis tentang aku. Jadi cukup Musa saja yang dakwah kalian. Kamu tidak percaya kepadaku, tidak percaya Musa berarti, maka Musa akan dakwah kalian. Nah, saudara-saudara sekalian, balik lagi. Yesus berkata, saksi yang ketiga adalah Bapakku. Tadi kita sudah lihat kitab Ulangan. Kalau kita lihat juga kitab Nabi-Nabi. Bukankah Bapa pernah suruh Yehezkiel untuk bernubuat? Ini yang 2 minggu lalu kita lihat. Bernubuat apa? Bernubuat supaya tulang-tulang jadi tentara yang besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada nafas hidup. Maka Yesus di perjanjian baru apa yang dia lakukan? Dia hidupkan orang. Orang yang 38 tahun tidak bisa berjalan, bangkit. Maka Yesus ingin mengatakan, bukankah itu sama persis dengan di Yehezkiel pasal 37? Apalagi nanti kalau Lazarus, ini sama persis. Maka kalau engkau sudah lihat ini, kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Bukankah juga di dalam kitab Maleaki, Bapa pernah bersaksi dengan mengatakan bahwa nanti akan muncul seorang nabi yang akan memberikan jalan bagi Sang Mesias. Dan engkau sudah lihat sekarang kan, ada Yohanes Pembaptis. Dan dia memang memberikan jalan kepadaku. Dia bersaksi tentang aku. Mengapa engkau tetap tidak percaya? Maka saudara-saudara sekalian, the $1 million question, pertanyaan yang paling penting, yang paling ultimat, ayat yang ke-40 saudara-saudara sekalian. Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Saudara, inilah tujuan Yesus. Tadi saya sudah katakan di bagian awal. Yesus bukan cuma sekedar mau buktikan dirinya benar. Itu tidak perlu, dia benar. Bapa bisa yang bersaksi tentang dia. Dia tidak perlu pembenaran dari manusia. Dia memang benar. Tapi kenapa dia mau buktikan lewat para saksi? Ada Yohanes Pembaptis, ada pekerjaan Yesus, ada Bapa sendiri, ada Musa. Kenapa Yesus lakukan semua ini? Supaya sampai kepada satu pertanyaan ini, yang dimana setiap kita mesti bertanya hal yang sama kepada diri kita. Yaitu apa? Mengapa engkau tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup? Mengapa kamu tidak mau percaya kepadaku? Mengapa kamu tidak mau mengakui bahwa aku adalah anak Allah? Bukti sudah sangat jelas. Mengapa engkau menolak aku? Inilah pertanyaan yang paling penting saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita ada begitu banyak pertanyaan besar. Apa arti hidup? Apa tujuan hidup? Kenapa saya mesti kerjakan ini? Kenapa saya masih hidup saat ini? Sedangkan yang lain sudah dipanggil Tuhan. Kenapa saya kerjakan yang saya kerjakan sekarang? Ini semua life's biggest questions. Tapi satu pertanyaan yang paling ultimat, yang kita harus tanya kepada diri kita. Apakah aku sudah datang kepada Kristus? Mungkin kita akan katakan itu pertanyaan gampang, saya sudah jadi orang Kristen lama. Oh tunggu dulu, nanti kita akan lihat saudara. Ada sesuatu yang sangat menarik. Bukan cuma menarik dalam arti menarik pikiran, tapi yang sangat sulit dimengerti. Nanti kita akan lihat. Tapi mari kita tanya dulu, apakah aku sudah datang kepada Kristus? Inilah pertanyaan yang kita harus tanya di dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Yesus sendiri yang memberikan jawabannya. Yesus yang tanya kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi memberikan jawaban? Tidak ada saudara. Tidak ada satupun di sini jawaban dari orang-orang Yahudi.
Kenapa mereka tidak bisa jawab? Karena mereka buta. Buta. Orang yang buta tidak bisa lihat dirinya sendiri. Maka orang yang buta perlu terang dari luar. Perlu terang dari luar untuk melihat dirinya. Maka Yesus sendiri yang memberikan jawaban. Sekaligus ini adalah teguran yang sangat-sangat keras, saudara. Saudara, kalau kita ingat, Petrus itu pernah berkhotbah di hadapan banyak orang ketika Pentakosta, dan dia berkata, kalian semua adalah pembunuh Sang Mesias. Siapa yang berani khotbah seperti itu, saudara-saudara sekalian? Di hadapan ribuan orang, mengatakan kalian pembunuh Mesias. Saudara, ini adalah perkataan dari Yesus yang mirip seperti itu. Sangat keras, sangat menusuk hati, sangat membongkar diri manusia. Dan kiranya ini juga membongkar diri kita. Mari kita lihat apa itu. Yesus berkata di ayat yang ke-37. Pertama, kamu tidak pernah dengar suaranya. Kedua, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Ketiga, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Wah, ini keras sekali, saudara. Saudara, Yesus sementara bicara kepada siapa? Bukan orang non-Yahudi. Orang Yahudi. Dan bukan orang Yahudi biasa, ahli Taurat. Tapi Yesus bilang, kamu tidak pernah dengar suara, tidak pernah lihat Bapa, dan tidak ada firman yang menetap di dalam dirimu. Oh, saudara-saudara sekalian, ini bukan hal harafiah tentu saja. Karena sudah pasti orang-orang yang Yesus bicara ini tidak hidup di zaman Musa. Kalau di zaman Musa mereka lihat tiang awan, tiang api. Ini bukan zaman Musa. Tapi Yesus ini bicara hal apa? Yesus ingin simpulkan satu hal saja. Kamu tidak pernah dengar suaraku, kamu tidak pernah lihat rupaku, firmanku tidak pernah menetap di dalam hatimu. Apa maksudnya? Kamu tidak kenal Bapa. Kamu tidak kenal Bapa. Makanya kamu menolak aku. Saudara, kalau sebagai orang-orang Yahudi kita bisa bayangkan kira-kira apa yang ada di dalam percakapan saat itu. Kira-kira mungkin kalaupun mereka tidak katakan apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara, kalau saya sebagai orang Yahudi, saya akan katakan, loh, mana bisa kami tidak kenal? Sembarangan saja kamu berkata seperti itu. Engkau tidak tahu kami baca kitab suci. Kami ahli Taurat. Bahkan bukan cuma baca, ayat 39 katakan menyelidiki. Ini para ilmuwan. Kami pelajari, kami teliti, kami eksposisi, kami khotbahkan. Kamu bilang, mana bisa kami tidak pernah dengar suara Bapa? Mana bisa kami tidak pernah melihat Bapa? Mana bisa firman-Nya tidak pernah ditinggal dalam kamu? Sembarangan kamu berkata seperti itu. Saudara, Yesus mengatakan, kamu bilang kamu cinta Tuhan, omong kosong. Kamu bilang kamu dengar suaranya, omong kosong. Kamu bilang kamu mengenal Dia, omong kosong. Kamu bilang kamu simpan firman dalam hatimu, omong kosong. Apakah Yesus cuma mau saking lawan suara besar? Tidak, saudara. Yesus berkata seperti ini dengan hati yang hancur dan sedih. Yesus berkata ini seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya tapi terus mau menolak. Semua yang kamu katakan itu omong kosong. Yesus cinta mereka. Yesus cinta kita. Kita bilang kita cinta Tuhan. Kita bilang kita dengar suaranya. Kita bilang kita simpan firman-Nya. Kita bilang kita pengikut Yesus. Jangan-jangan omong kosong. Kenapa? Karena Yesus katakan, perhatikan, kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ayat yang ke-38. Sebab kamu, 38b, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Tidak percaya, tidak sandar seperti lagu kedua yang tadi kita nyanyikan. Tidak datang, tidak ikut Yesus, tidak jadi seperti Yesus, tidak mau untuk jadi seperti Yesus. Itulah tidak percaya. Itulah tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, di hadapan Yesus hidup kita terekspos. Karena Dia adalah sang terang, bukan? Saudara, terang yang sangat menyilaukan. Cuman ada dua hal
yang menjadi respon kita. Entah kita kalau kelihatan terang yang sangat silau pada waktu kita sementara tidur dan gorden dibuka, maka kita akan langsung bangun, langsung ke kamar mandi, sikat gigi, setelah itu makan, kerja, karena sudah ada terang yang sangat tajam masuk. Tapi ada respon yang kedua, terang yang sangat tajam masuk, tarik selimut, tutup diri, tutup mata, tidur kembali. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, langsung mau hidup bagi Kristus, ikut Yesus. Yang kedua, tetap tinggal di dalam dosa. Maka saudara-saudara sekalian, mari periksa diri kita. Mari periksa diri kita. Kalau engkau berhadapan dengan sang terang, cuman ada dua respon ini. Apakah engkau sudah bangun, ataukah engkau masih mau tidur? Apakah engkau sudah mau langsung ikut sang terang, atau mau tetap dalam kegelapan? Apakah engkau mau tinggalkan dosa, atau mau tetap ada di dalam dosa? Hanya ada dua ini, saudara. Terang yang menyilaukan, tidak mungkin tidak akan ada respon. Hanya ada dua respon ini. Dan Yesus mengekspos, Yesus membukakan, Yesus menyinari segala dosa dari orang-orang Yahudi ini. Saudara, ini adalah orang-orang yang paling religius, tapi dosa mereka jadi terang benderang di hadapan Tuhan. Apa dosanya? Dosanya adalah mereka menolak Kristus. Di dalam Injil Yohanes, dosa itu bukan hal moral, dosa bukan hal legal, dosa adalah menolak Yesus Kristus. Tidak mau berelasi dengan Kristus, tidak mau hidup bagi Kristus, tidak mau jadi seperti Yesus, tidak mau berurusan dengan Yesus, kecuali Yesus urusan dengan saya, bantu saya, oke. Tapi kalau saya urus dengan agenda Yesus, no way. Ini menolak Yesus. Maka saudara-saudara sekalian, ini dosa mereka. Mari kita coba pikir lebih dalam lagi, mari kita coba dalami lagi. Saudara, ini sulit sekali dimengerti. Ini yang tadi saya katakan, ada sesuatu twist. Seolah-olah pertanyaannya mudah saja. Apakah engkau ikut Yesus? Kita mungkin bilang, ya pastilah saya orang Kristen, sudah dari kecil, sudah dari lahir. Tapi saudara-saudara sekalian, mari lihat realita yang sangat membuat kita takut seharusnya. Apa itu? Saudara, ini adalah orang-orang yang paling rajin baca Alkitab, bukan? Mereka menyelidiki kitab suci, paling rajin dengar khotbah. Kalau konteks kita, paling rajin mungkin belajar di PA, paling rajin mungkin kejar-kejar khotbah di YouTube, tapi tidak kenal Yesus. Oh, ini hal yang sangat menakutkan bagi saya juga secara pribadi. Saya masuk di kategori ini, orang yang sering selidiki kitab suci, tapi apakah kenal Yesus? Apakah menerima Yesus? Saudara-saudara sekalian, yang mereka punya itu pengenalan yang superficial, berarti pengenalan yang cuma di atas permukaan saja. Saudara, jangan kita bilang, nah itulah orang-orang yang suka baca Alkitab memang pengenalannya superficial. Lebih baik saya tidak baca Alkitab. Itu lebih jauh lagi, saudara. Itu jangankan superficial, sentuh air pun tidak. Itu kalau ke pantai, dia nggak sampai kena ombak. Dia cuma ada di pasir putih saja. Kalaupun itu pasir putih, kalau bukan pantai batu. Maka saudara-saudara sekalian, orang yang tidak baca firman, itu sudah pasti tidak punya pengenalan akan Yesus. Orang yang baca firman, jangan cuma baca juga, selidiki pun, belum tentu kenal Yesus. Wah, ini kok bisa? Kok bisa? Apakah ini karena kita yang sangat bodoh? Apakah ini kita yang Yesus yang sangat sulit dipahami? Atau apa ini masalahnya, saudara-saudara sekalian? Mereka punya informasi, mereka punya doktrin, punya fakta. Bukan cuma mereka, kita juga punya pengetahuan tentang Yesus, tapi tidak punya relasi dengan Yesus. Ini yang kata J.I. Packer. Punya knowing about God. Knowing about God. Tahu tentang Allah, tapi tidak kenal Allah. Tidak knowing God.
Knowing God itu apa? Knowing God itu ada wonder, ada kekaguman, ada syukur, ada cinta kepada Tuhan, ada kerinduan berkorban, ada keinginan untuk melayani Tuhan, ada kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Itu knowing God. Kenapa bisa demikian, saudara-saudara sekalian? Kenapa sudah baca Alkitab? Kenapa sudah selidiki, sudah pelajari, tapi tidak kenal Yesus? Kata Yesus ayat yang ke-42. Saudara, kita perlu jawaban ini. Kalau kita nggak sampai ke jawaban ini, kita frustasi, saudara. Frustasi karena nggak ada solusi. Maka mesti sampai kepada ayat ini, saudara. Kenapa? Karena Yesus katakan, tidak ada kasih akan Allah. Oh, di sini Yesus bongkar. Kenapa dari awal mereka tolak Yohanes Pembaptis punya kesaksian? Kenapa sudah ada mujizat, mereka tetap tidak mau percaya? Kenapa Bapa sudah bicara dari kitab suci, Musa sudah bersaksi, tetap tidak mau percaya? Karena tidak ada kasih akan Allah. Tidak ada kasih. Saudara, inilah yang membuat kita buta, tuli kepada perkataan Bapa. Inilah yang membuat hati kita tidak bisa menampung Kristus. Karena tidak ada kasih akan Allah. Dosa itu apa? Dosa itu tidak ada kasih akan Allah. Dosa itulah yang membuat kita buta tuli terhadap suara dan rupa Allah. Kalau begitu kita tanya, mereka selidiki Alkitab kok bisa nggak ada kasih akan Allah? Kalau begitu mereka mengasihi siapa? Saudara-saudara sekalian, mereka mengasihi diri. Mereka mengasihi dunia. Loh, mereka kan baca Alkitab. Mereka selidiki, mereka teliti. Kok bisa mereka lebih cinta dunia? Kalau begitu, firman Tuhan mereka jadikan objek. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, firman Tuhan dijadikan objek. Objek yang diteliti. Tentu saja meneliti itu tidak salah ya. Tadi setelah KU1 ada jemaat tanya kepada saya, kalau begitu saya nggak perlu teliti Alkitab. Bukan. Jangan lihat hitam putih seperti itu. Justru sudah teliti pun nggak bisa. Karena apa? Karena firman dijadikan objek. Objek untuk saya teliti supaya saya kelihatan lebih pintar. Supaya saya kelihatan lebih melek teologi. Supaya saya lebih reform dibandingkan dengan yang lain. Supaya saya bisa ngajar, bisa khotbah dengan lebih punya pengetahuan, punya kedalaman. Supaya saya bisa lebih diberkati. Kalau saya taat, saya diberkati. Saya taat, saya sehat, saya kaya, saya sukses. Firman jadi objek. Tujuannya apa, saudara? Oh, Yesus masuk lagi lebih dalam. Apa masalah pertama? Tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Tidak ada kasih. Kenapa bisa tidak ada kasih akan Allah? Kasih kepada dunia. Kok bisa kasih kepada dunia? Karena yang ketiga ini, mencari hormat dari manusia. Ayat yang ke-44. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat dari mana? Manusia. Jadi orang yang mau cari hormat dari manusia merusak iman. Orang yang mencari hormat dari manusia tidak mungkin bisa beriman kepada Yesus. Jadi mereka baca firman, mereka belajar lebih baik, lebih pintar, lebih melek teologi. Supaya apa? Supaya dipuji orang. Supaya dianggap orang lebih hebat, lebih punya kualitas, lebih saleh kelihatannya, lebih diberkati dan sebagainya. Akhirnya firman dipakai untuk menyombongkan diri. Betapa berdosa saudara-saudara sekalian diri kita ini. Fokus kepada diri bukan kepada Tuhan. Precisely tidak ada kasih akan Allah, tapi kasih kepada diri. Saudara, firman kita cuma jadikan alat, objek untuk membuat agenda kita bisa terlaksana. Agenda apa? Agenda saya lebih dipuji orang. Maka saudara-saudara sekalian, inilah masalah paling intinya. Maka mari kita ubah. Yesus bongkar isi hati kita. Yesus bongkar kedalaman, kebobrokan manusia yang tidak bisa kita lihat sendiri karena kita buta. Maka mari ubah. Ubah bagaimana? Firman jangan dijadikan objek, tapi mari firman dijadikan subjek.
Mari jangan kita cuma sekedar teliti firman, tapi mari kita biarkan firman teliti hidup kita. Mari jangan kita cuma baca firman, tapi biarkan firman baca hidup kita. Mari jangan cuma kita eksposisi firman, tapi biarkan firman eksposisi hidup kita. Minta seperti Daud, saudara-saudara sekalian. Daud pernah minta, selidikilah aku, kenalah hatiku, ujilah kehendakku, kenalah pikiran-pikiranku. Apa maksudnya itu? Daud berdoa supaya firman baca dirinya, selidiki dirinya. Sesungguhnya aku bukan subjeknya, aku objeknya, aku tunduk, aku minta anugerah Tuhan, aku rela Tuhan bukakan, aku rela Tuhan koreksi, aku rela Tuhan bentuk, Tuhan atur jadi lebih baik supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan. Itulah orang yang mau dibaca oleh firman. Mari saudara-saudara sekalian, firman itu harus mengendap di dalam hati kita. Mari firman itu harus mengubah hati kita. Mari firman itu harus bersihkan hati kita supaya hidup kita berubah. Kata kuncinya adalah hidup. Bukan cuma pikiran, bukan cuma perasaan, tetapi hidup. Karena Tuhan minta persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka hidup harus berubah. Bagaimana hidup harus berubah? Hati harus berubah. Bagaimana hati bisa berubah? Minta Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan baca hati kita supaya kita bisa paham bagaimana diri kita ini di hadapan Tuhan. Dan saya mau berubah. Saya mau bertumbuh. Saya mau jadi seperti Yesus. Kenapa kamu mau berubah? Kenapa kamu mau jadi seperti Yesus? Karena saya cinta Tuhan. Ini dasar kita baca Alkitab, saudara-saudara sekalian. Ini dasar kita mau cari kebenaran. Karena saya cinta Tuhan. Kenapa kamu cinta Tuhan? Karena Tuhan sudah cinta saya terlebih dahulu. Maka karena Tuhan sudah cinta saya, Tuhan sudah mati bagi saya, Tuhan sudah serahkan nyawa anaknya bagi saya. Saya tidak mau hidup saya ini yang cuman sekali menjadi sia-sia, menjadi tidak ada guna, menjadi tidak ada arti, dan akhirnya hanya dipakai oleh iblis dan Tuhan buang. Aku tidak mau darah Yesus jadi sia-sia. Maka aku mau cari kebenaran, aku mau belajar firman, aku mau diubahkan oleh firman, aku mau dibaca, diteliti, dieksposisi oleh firman. Kiranya saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi kerinduan kita. Mari kita jangan cari hormat manusia, tapi carilah hormat dari Allah. Dan Tuhan janji, Bapa akan memberi hormat kepada orang yang mengasihi dan yang melayani Yesus Kristus. Itu janji hormat macam apa? Saudara, pernahkah kita dihormati oleh orang yang sangat kita hormati? Pernahkah kita dihormati oleh orang yang sangat kita hormati? Kalau ambil contoh sebagai hamba Tuhan, kita sangat bersyukur, sangat senang, sangat bisa menitikkan air mata misalkan. Kalau kita bisa dihormati, bisa dihargai, misalkan oleh pendeta Stephen Tong. Tapi kita bukan mau cari hormat dari manusia. Ini cuma jadi perbandingan saja. Bahwa kalau kita dapat hormat dari orang yang kita hormati, kita akan sangat tersentuh, sangat bersyukur, sangat rasa tidak layak. Yang paling celaka ada orang yang berkata, saya nggak pernah hormati siapapun, maka saya tidak pernah merasa saya butuh hormat dari orang lain. Nah, ini paling celaka. Tapi saudara-saudara sekalian, kita rindu manusia menghormati kita, khususnya orang yang sangat kita hormati, bukan? Maka Tuhan Yesus katakan, engkau akan dapat hormat bukan dari manusia. Apalah artinya hormat dari manusia? Engkau akan dapat hormat dari Bapa. Tidak ada yang lebih tinggi dari Bapa, tapi Dia akan menghormati engkau, mengasihi, memuliakan engkau, asal engkau makin hidup seperti Kristus. Dan orang hanya bisa makin hidup seperti Kristus kalau dia terus mau dibaca oleh firman. Maka paling terakhir, mari di masa prapaskah ini, mintalah, doalah
supaya Tuhan memberikan kepada semua kita hati sebagai seorang pengemis. Jangan datangi, jangan dekati, jangan selidiki firman sebagai seorang ilmuwan. Sekali lagi, jangan selidiki firman sebagai seorang ilmuwan, sebagai tuan, tapi mari selidiki firman sebagai pengemis. Minta anugerah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta Tuhan baca hidup ini, minta Tuhan bentuk hidup kita supaya makin serupa Yesus Kristus. Untuk apa? Karena saya cinta Tuhan. Kenapa cinta Tuhan? Karena Tuhan sudah cinta saya terlebih dahulu. Saya tidak mau cinta Tuhan terabaikan. Saya tidak mau darah Yesus menjadi sia-sia. Saya mau darah Yesus menjadi berharga, dan memang berharga, dengan hidup saya yang boleh Tuhan pakai. Kiranya inilah kerinduan kita. Kiranya kita minta hati seorang pengemis. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau membongkar keberdosaan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami yang paling dalam. Firman-Mu memang seperti pedang bermata dua, yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang-tulang, jiwa dan hati, pikiran dan perasaan. Tuhan, kami mohon, selidikilah hati kami. Bukan kami yang selidiki firman saja, tapi Engkau selidiki hati kami ya Tuhan, supaya hidup kami berubah, supaya hidup kami jadi seperti Yesus. Karena kami cinta Tuhan, karena Tuhan sudah cinta kami terlebih dahulu. Tuhan tolong berilah pada kami hati seorang pengemis, dan bukan hati seorang ilmuwan. Kami mau buang hati yang demikian. Kami buang hati sebagai tuan. Kami mau menjadi hati seorang pengemis yang memohon Tuhan memberikan kepada kami anugerah-Mu. Tuhan membuka hati kami, Tuhan membaca hidup kami melalui firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berubah. Terima kasih ya Tuhan, kami mau jadi seperti Kristus, karena kami mengasihi Kristus. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.